Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum-hukum alam semesta bidang mental. Ini saya sarikan dari buku hipnoterapinya Bapak Adiwi Gunawan. Nah, Bapak Ibu semua, di alam semesta ini terdapat dua macam hukum, yakni hukum buatan manusia dan hukum alam semesta. Ya. Hukum buatan manusia ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Hukum ini mengikat perilaku setiap individu yang ada di dalam ruang lingkup pemberlakuan hukum ini. Hukum buatan manusia penuh dengan kekurangan, dan dapat dimanipulasi dengan menggunakan kekuasaan dan uang, seperti yang biasa kita lihat di sekitar kita. Nah, hukum alam itu terbagi atas dua kategori, yaitu hukum fisika dan hukum mental. Hukum alam berlaku 100% dari seluruh waktu dan berlaku terhadap semua makhluk hidup. Tidak peduli apakah makhluk itu tahu atau tidak tahu mengenai hukum tersebut. Tidak peduli apakah ia menerima atau menolaknya, suka atau tidak suka, tahu atau tidak tahu, menerima atau menolak. Hukum ini berlaku secara adil dan merata pada semua makhluk. Hukum alam yang pertama adalah hukum sebab akibat. Hukum ini mengatakan bahwa ada penyebab spesifik untuk sukses dan ada penyebab spesifik untuk kegagalan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Hukum ini sangat penting sehingga disebut dengan hukum besi yang menentukan nasib manusia. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, maka yang perlu Anda lakukan adalah menyediakan lebih banyak sebab yang dapat menghasilkan akibat yang Anda inginkan. Hukum sebab akibat ini biasa disebut dengan hukum menabur dan menuai. Hukum ini mengatakan apa saja yang Anda tabur akan Anda tuai. Apa yang Anda tuai hari ini adalah hasil dari apa yang Anda tabur di masa lalu. Kalau Anda ingin menuai hasil panen yang berbeda di bidang apa saja dalam hidup ini di masa yang akan datang, maka Anda perlu menabur benih yang berbeda hari ini. Dan tentu saja ini mengacu pada benih mental. Keberhasilan hidup di bidang apa saja adalah sebuah akibat dengan suatu sebab yang spesifik. Jika Anda menemukan seseorang sukses di suatu bidang dan Anda ingin mendapatkan hasil seperti yang dicapai oleh orang tersebut, maka yang perlu Anda lakukan adalah melakukan apa yang ia lakukan. Jika Anda menabur suatu sebab, maka Anda pasti menuai suatu akibat yang spesifik. Jika Anda menuai pikiran, ucapan, perbuatan, sikap, perilaku, dan tindakan sukses, maka Anda pasti menuai sukses. Demikian sebaliknya, Jadi, jika Anda tidak puas dengan hidup Anda sekarang, Anda tidak bisa dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Yang perlu Anda lihat adalah benih atau sebab apa yang telah Anda tabur di masa lalu. Dengan kesadaran ini, jika Anda benar-benar merasa tidak puas dan ingin segera berubah, maka Anda perlu segera menabur hal yang berbeda. Dengan dasar pemahaman ini, Anda tahu bahwa sikap mental, perasaan, kebahagiaan, kepuasan Anda adalah hasil dari bibit mental yang Anda tanam di pikiran Anda. Jika Anda mengisi pikiran Anda dengan gambaran, pikiran, ide sukses, kebahagiaan, dan optimisme, maka Anda akan mendapatkan pengalaman positif dalam kehidupan Anda. Saya sering merasa prihatin saat mendengar banyak yang berkata, saya akan bekerja lebih keras, kerja lebih baik bila perusahaan saya memberikan gaji yang lebih tinggi kepada saya, tunjangan, fasilitas yang lebih baik. Nah, mereka lupa atau mungkin tidak tahu mengenai hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai ini. Mereka tidak mau menabur, maunya kalau bisa menuai terus tanpa perlu menabur. Sudah tentu orang dengan mentalitas seperti itu tidak bisa sukses karena ia telah melanggar hukum sebab akibat. Hukum alam yang nomor 2 adalah hukum kompensasi, Bapak Ibu. Hukum ini itu merupakan kelanjutan dari hukum menabur dan menuai. Hukum kompensasi menyatakan bahwa Anda mendapatkan hasil sebanding dengan upaya atau kontribusi yang Anda lakukan. Titik. Tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Pas ukurannya dan pas takarannya. Dengan demikian,
apa yang telah Anda capai dalam hidup Anda saat ini, misalnya dari segi finansial, ya, merupakan kompensasi atau hasil dari apa yang telah Anda lakukan di masa lalu. Jika Anda ingin meningkatkan hasil, maka Anda harus meningkatkan nilai kontribusi yang Anda lakukan, ya. Kita tekankan pada nilai kontribusi yang dilakukan, bukan sekedar kontribusi upaya yang dilakukan, ya. Mengapa? Hal ini menjawab pertanyaan mengapa para pemimpin mendapatkan kompensasi yang jauh lebih besar dibanding dengan orang biasa. Padahal orang biasa melakukan kerja yang jauh lebih keras dari para pemimpinnya. Ini semua berhubungan dengan nilai kontribusi atau upaya yang dilakukan. Semakin besar pengaruh positif dari nilai tersebut yang timbul, ya, dari sebuah tindakan, maka semakin tinggi nilainya. Anda mungkin pernah bertemu atau bahkan merasa heran, mengapa ada orang yang mendapatkan hasil yang sangat berlimpah dan ada orang yang tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak dong, ya. Jawabannya sederhana. Orang yang mendapatkan hasil yang banyak telah melakukan jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Dengan kata lain, mereka menabur banyak benih, ya. Tidak heran jika mereka nantinya bahkan sekarang akan menuai lebih banyak hasil. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan hukum kepercayaan. Hukum kepercayaan mengatakan bahwa apapun yang Anda percayai dengan sesungguh-sungguhnya dan melibatkan emosi akan menjadi kenyataan Anda. Misalnya, jika Anda mutlak percaya bahwa Anda pasti sukses dalam kehidupan Anda, maka tidak peduli apapun yang terjadi, Anda akan terus maju ke arah tujuan Anda. Tidak ada apapun yang dapat menghentikan Anda. Sebaliknya, jika Anda percaya bahwa sukses hanyalah soal kemujuran atau kebetulan saja, maka Anda akan dengan mudah menjadi patah semangat dan kecewa setiap kali segala hal tidak berjalan sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi, kepercayaan menetapkan Anda untuk sukses atau gagal. Nah, kepercayaan yang paling berbahaya, yang lebih berbahaya dari penyakit AIDS, ya, penyakit kanker bahkan corona, adalah self-limiting belief atau kepercayaan yang bersifat melemahkan diri. Kepercayaan ini sangat berbahaya dan mematikan secara mental dan emosional. Orang yang mengidap penyakit self-limiting belief biasanya tidak sadar bila terkena penyakit gawat ini. Lalu, apa itu self-limiting belief? Ini adalah kepercayaan yang berdasar pada keraguan dan rasa takut. Kepercayaan ini menghalangi Anda untuk mencapai keberhasilan. Kepercayaan ini berisi pemikiran negatif mengenai diri Anda, yang mengatakan bahwa Anda tidak cakap, tidak kreatif, penampilan Anda buruk, Anda tidak punya kelebihan, Anda orang bodoh, Anda tidak berenergi, dan sejenisnya. Setiap kali Anda meragukan kemampuan Anda, maka Anda memberikan energi kepada kepercayaan itu. Semakin sering Anda mengulangi perilaku buruk akibat dari kepercayaan yang salah, maka semakin kuat, ya, kepercayaan negatif itu. Untuk mengatasi hal ini, Anda harus berani menantang dan mempertanyakan kebenaran kepercayaan Anda. Anda perlu memeriksa kemudian sumber dan keabsahan kepercayaan Anda tersebut. Hukum alam selanjutnya adalah hukum kesesuaian. Hukum ini mengatakan bahwa dunia di luar diri Anda merupakan cerminan dari dunia di dalam diri Anda. Ya, hukum ini menyatakan bahwa Anda bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam diri Anda dengan melihat kepada apa yang terjadi di sekeliling Anda. Ya, dunia luar merupakan cermin yang memantulkan kembali siapa diri Anda. Cerminan ini tidak menggambarkan Anda yang Anda harapkan, namun apa yang muncul dalam cermin diri itu adalah siapa diri Anda yang sesungguhnya pada saat ini. Lalu, bagaimana cara untuk mengetahui dunia di dalam diri kita? Mudah sekali. Coba perhatikan sikap Anda terhadap orang lain dan lingkungan Anda. Sikap orang lain atau lingkungan terhadap diri Anda adalah cerminan dari sikap Anda kepada mereka. Jika Anda bersikap baik dan menghargai diri Anda, maka Anda akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Jadi, cara orang lain memperlakukan diri Anda sebenarnya merupakan cerminan dari apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda dan apa yang Anda pikirkan mengenai lingkungan Anda. Siapa kawan atau teman bergaul Anda menggambarkan siapa diri Anda sebenarnya. Jika Anda bergaul dengan orang yang mempunyai nilai dan prinsip hidup yang baik, maka hal ini berarti Anda orang baik.
Jika Anda bergaul dengan orang yang tidak baik, maka diri Anda juga tidak baik. Ada satu pepatah yang sangat bagus yang berbunyi, "Birds of the same feather flock together." Atau burung yang warna bulunya sama akan berkumpul bersama-sama. Kita lanjutkan dengan hukum selanjutnya. Hukum daya tarik. Ya. Hukum daya tarik mengatakan bahwa Anda adalah magnet yang menarik ke dalam kehidupan Anda. Orang-orang atau situasi yang serasi dengan pemikiran dominan Anda. Semakin banyak emosi yang Anda kaitkan dengan suatu pemikiran, semakin besar tingkat getaran dan daya pancarnya, dan semakin cepat Anda menarik ke dalam hidup Anda. Orang atau situasi yang serasi dengan pemikiran Anda tersebut. Pikiran Anda menciptakan suatu medan energi yang bergetar pada kecepatan yang ditentukan oleh tingkat intensitas emosi yang menyertai pemikiran tersebut. Semakin Anda bergairah atau merasa takut, semakin cepat pemikiran Anda memancar ya dari diri Anda dan menarik orang-orang dan situasi yang serupa kembali ke kehidupan Anda. Saat Anda positif dan optimis mengenai diri Anda, maka pikiran Anda memancarkan gelombang yang akan menarik orang, kejadian, situasi, sumber daya, pelanggan, atau apa saja yang sejalan dengan frekuensi tersebut. Demikian juga sebaliknya, bila pemikiran Anda yang dominan adalah yang negatif, maka Anda akan menarik semua hal yang negatif ke dalam kehidupan Anda. Hukum daya tarik ini biasa dikenal dengan hukum LOA atau Law of Attraction. Selanjutnya adalah hukum kesesuaian. Ya. Hukum kesesuaian mengatakan, dunia di luar diri Anda merupakan cerminan dari dunia di dalam diri Anda. Hukum ini menyatakan bahwa Anda bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam diri Anda dengan melihat kepada apa yang terjadi di sekeliling Anda. Gitu ya. Dunia di luar Anda merupakan cermin yang memantulkan kembali siapa diri Anda. Dalam setiap aspek kehidupan Anda, cerminan ini tidak menggambarkan Anda yang Anda harapkan. Namun apa yang muncul dalam cermin itu ya adalah siapa diri Anda yang sesungguhnya pada saat ini. Ya. Lalu bagaimana cara mengetahui dunia di dalam diri kita? Mudah. Coba perhatikan sikap Anda terhadap orang lain dan lingkungan Anda. Ya. Sikap Anda, sikap orang lain, atau lingkungan terhadap diri Anda adalah cerminan dari sikap Anda terhadap mereka. Jika Anda bersikap baik dan menghargai diri Anda, maka Anda akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Jadi, cara orang lain memperlakukan diri Anda sebenarnya merupakan cerminan dari apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda dan apa yang Anda pikirkan mengenai lingkungan Anda. Siapa kawan atau teman bergaul Anda menggambarkan siapa diri Anda sebenarnya. Jika Anda bergaul dengan orang yang mempunyai nilai dan prinsip hidup yang baik, maka hal ini berarti membuktikan bahwa Anda juga orang baik. Sebaliknya, jika Anda bergaul dengan orang yang tidak baik, maka diri Anda juga tidak baik. Ada pepatah yang mengatakan, "Birds of the same feather flock together." Ya, burung yang berwarna bulu sama akan berkumpul bersama-sama. Baik, kita lanjutkan dengan hukum yang terakhir ini, hukum alam bidang mental, hukum pengendalian. Ya. Hukum pengendalian mengatakan bahwa Anda merasa positif tentang diri Anda sebatas Anda merasa memegang kendali atas kehidupan Anda. Demikian juga Anda merasa negatif tentang diri Anda sebatas merasa tidak memegang pengendalian Anda. Atau Anda dikendalikan oleh suatu daya orang lain atau pengaruh luar. Ya. Pada umumnya, sebagian besar stres, kegelisahan, ketegangan, dan penyakit ya, itu datang karena akibat perasaan bahwa orang itu berada di luar kendali. Atau tidak bisa mengendalikan sesuatu bagian penting dalam kehidupannya. Nah, sebagai contoh ini ya, kalau Anda merasa hidup Anda dikendalikan oleh utang, oleh bos Anda, oleh gangguan kesehatan Anda, atau hubungan yang buruk, atau perilaku orang lain, faktor eksternal, maka Anda akan menderita stres. Stres ini akan muncul dalam bentuk kekesalan, kemarahan, rasa tidak senang, ya, iri hati, dan kalau tidak diatasi, ini bisa menjadi penyakit insomnia, ya, tekanan jiwa atau berbagai penyakit lainnya. Dalam setiap kasus, pengendalian atas kehidupan Anda dimulai dengan pemikiran Anda. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan sepenuhnya adalah pemikiran Anda. Disiplin pribadi, penguasaan diri, pengendalian diri semuanya dimulai dari pengambilan kendali atas pikiran Anda. Pikiran adalah
yang menentukan apa arti sebuah kejadian itu terhadap diri Anda. Nah, pada dasarnya ada dua cara ya yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan pengendalian atas situasi apa saja yang menyebabkan Anda menderita. Pertama, Anda bisa mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua, Anda bisa meninggalkan situasi tersebut. Yang penting, salah satu tanggung jawab utama Anda adalah menjaga agar kehidupan Anda selalu berada di bawah pengendalian Anda. Rasa pengendalian ini menjadi landasan Anda untuk membangun kebahagiaan dan sukses Anda yang lebih besar di masa yang akan datang. Pastikan bahwa landasan rasa pengendalian ini kuat seperti batu karang. Bapak Ibu semua, demikianlah tadi penjelasan tentang hukum-hukum alam. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa ternyata sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita sendiri itu adalah akibat dari apa yang telah kita tabur di masa lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.